وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita liburan selama Ramadan, alhamdulillah pada bulan baru ini kita bisa melanjutkan pengajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan melakukan pengajian ini dalam rangka mencari kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue meskipun sedikit. Pertemuan kita ini hanya satu kali satu bulan, sedikit. Tapi kalau continue maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Fadailul Quran karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang sudah wafat beliau pada tahun 256 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada bab yang baru, babu man lam yataghanna bil Quran. Harus di hadis 5023. Orang yang tidak melakukan Al-Quran. Ini terjemahan yang populer. Yataghanna, melakukan. Ada juga yang mengartikan yataghanna, merasa cukup atau merasa kaya. Jadi ada dua hal yang tidak baik. Yang pertama, membaca Quran tidak dilakukan. Itu tidak baik. Yang kedua, tidak merasa cukup padahal sudah dikasih oleh Allah Al-Quran. Tapi dia merasa rendah terhadap orang kaya, merasa rendah terhadap orang yang punya jabatan. Padahal dia sudah dikasih oleh Allah Al-Quran. Jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Karena Quran ini sesuatu yang agung, melebihi keagungan harta, melebihi keagungan jabatan, dan segala jenis masalah-masalah dunia yang lain. Wa qawluhu ta'ala, dan kalam Allah ta'ala, awalam yakfihim, apakah belum cukup kepada mereka, anna anzalna alaikal kitab, bahwasanya kami turunkan kepada engkau Alkitab, maksudnya Al-Quran, yutla alaihim, dibacakan kitab itu terhadap mereka. Ini surat Al-Ankabut ayat 51. Maksud ayat ini adalah, apakah orang-orang itu tidak merasa cukup dengan kitab Al-Quran dari kitab-kitab yang lain? Artinya semestinya kita merasa cukup dengan Quran. Sudah punya Quran, ngapain buka-buka Injil? Sudah punya Quran, ngapain buka-buka kitab Taurat? Sebagian orang itu mempelajari kitab Injil dan Taurat sampai hafal isinya. Tetapi Quran malah tidak dipelajari tafsirnya. Ini kebalik. Apa fungsinya pelajari Injil, Taurat, sementara sudah agak terpakai untuk kita umat Islam, sementara Quran yang terpakai malah sudah dipelajari. Ini kebalik. Saya pernah mendengar Ustaz Mudzakkir menjelaskan, kalau orang mempelajari Taurat, Injil, sementara dia tinggalkan Quran, itu seperti orang udah tai, tapi dia tinggalkan roti. Ini ada makanan roti, ini ada tai. Ngapain tai juga udah. Kamu lapar, perlu makan, ambil makanan yang benar. Nah, demikian juga manusia ini perlu hidayah. Hidayahnya sudah dikasih oleh Allah Quran. Ngapain mudah-mudah Taurat sama Injil? Ya boleh orang yang berilmu ingin mengetahui Taurat Injil untuk menjelaskan kesalahannya kepada umat-umat yang kafir supaya mereka sadar, nggak ada masalah. Tapi orang-orang seperti kita nggak perlu di Taurat Injil. Hadis 5023. Qala hadda bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullah ta'ala qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsani Laitsu an Muqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah ini namanya Abu Salamah. Jadi sejak lahir dikasih nama oleh bapaknya Abu Salamah.
Maka boleh seseorang itu mempunyai anak dikasih nama Abu, nggak ada masalah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'dhanillah, tidaklah mendengarkan Allah itu li syai'in terhadap sesuatu ma sebagaimana adzina Allah mendengarkan lin nabi terhadap nabi ayatahunna bil Quran, bahwasanya dia melakukan Al-Quran. Wa qala sahibul lahu, dan berkata sahabat baginya. Baginya ini kembali kepada Abu Salamah tadi. Jadi sahabatnya Abu Salamah yang bernama Abdul Hamid, dia mengatakan yuridu, yang dimaksud oleh Nabi adalah yaj'aru bihi, mengeraskan bacaan Quran. Hadis ini menunjukkan disukainya kita melakukan Quran. Jadi kalau membaca Quran itu dibaguskan, dienakkan, dilakukan. Tapi jangan sampai melakukan kemudian meninggalkan tajwid. Sebagian orang karena ngejar lagu, maka tajwidnya malah salah, nggak begitu. Orang kalau membaca Quran, tajwidnya bagus, otomatis lagu ngikut. Maka jangan sampai ngikuti lagu, meninggalkan tajwid. Tajwid itu yang pokok. Kalau tajwidnya bagus, otomatis pasti sudah melalu. Kemudian kata-kata yataghanna ini ada 3 tafsiran. Tafsiran yang terkenal tadi, melakukan. Dari kata-kata ghina itu artinya nyanyi. Tafsiran yang kedua adalah tafsiran dari temannya Abu Salamah yang bernama siapa tadi? Abdul Hamid. Dia mengatakan yang dimaksud yataghanna itu yajhar, mengeraskan. Maka menurut Al-Imam Abdul Hamid, ini maksudnya adalah fadilah mengeraskan bacaan Quran. Kalau 2 tafsiran ini kita gabungkan, berarti kita baca dengan keras plus dilakukan. Mana lebih utama, baca Quran dengan keras atau dengan perlahan-lahan? Para ulama mengatakan yang paling utama dalam baca Quran adalah yang paling tadabbur. Sehingga kalau panjenengan dengan keras bisa tadabbur dahsyat, keras lebih utama. Kalau panjenengan dengan bacaan yang ringan, pelan, lebih tadabbur, maka pelan lebih utama. Mana lebih utama, baca Quran dengan melihat mushaf atau dengan hafalan? Para ulama menjawab sama. Yang lebih utama adalah yang paling tadabbur. Maka kalau panjenengan menghafal lebih tadabbur, lebih bagus menghafal. Kalau panjenengan baca melihat mushaf lebih tadabbur, lebih bagus membaca dengan melihat mushaf. Misalnya kebiasaan kita hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Nah, sudah hafal Al-Kahfi? Nah, kalau hafal Al-Kahfi, lebih bagus mana? Hafalan atau baca? Tergantung. Mana lebih tadabbur? Yang lebih tadabbur itu yang lebih utama. Kenapa? Karena Allah mengatakan liyadabbaru ayati. Quran itu diturunkan supaya ditadabburi. Berarti yang lebih tadabbur itu yang lebih utama. Baik, ini 2 tafsiran untuk yataghanna. 1 tafsiran lagi yaitu merasa cukup dengan Quran, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada hadis setelah. Tapi tafsiran yang ketiga ini diingkari oleh banyak dari para ulama-ulama kita, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan kalau yang dimaksud oleh Nabi adalah merasa cukup dengan Quran, maka kalimatnya bukan yataghanna, tetapi yastaghni. Berbeda antara yataghanna dengan yastaghni. Nah, pendapat Imam Bukhari yang mana? Pendapat Imam Bukhari tampaknya adalah tidak menjelaskan secara gamblang. Maka dalil ayat ini awalam yakfihim, menguatkan pendapat yang mengatakan yataghanna artinya merasa cukup. Adapun hadis ini dengan tafsiran dari Abu Salamah, temannya Abu Salamah yang bernama Abdul Hamid, ini berarti beliau menyampaikan adanya pendapat yang mengatakan bahwa yataghanna artinya mengeraskan. Dan Imam Bukhari sering seperti itu. Beliau ngasih judul bab yang tidak menunjukkan pendapat mana yang beliau pilih. Kenapa? Karena beliau ingin menjelaskan saja. Ini hadis tafsirnya dipersepsikan ulama.
Yang mengatakan yataghonna diartikan merasa cukup, tuh dalilnya ayat Quran, awalam yakfi. Yang mengatakan yataghonna artinya mengeraskan. Ini tafsiran dari seorang perawi hadis. Sementara perawi hadis itu biasanya lebih paham terhadap hadis yang diriwayatkan daripada rawi-rawi yang lain. Kaidahnya mengatakan ar-rawi adra bima rawa. Rawi hadis lebih paham terhadap makna dari hadis yang dia riwayatkan. Maka ringkasnya kata-kata yataghonna ada 3 tafsiran. Kita lanjutkan 5024. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله tidaklah Allah mendengarkan li syai'in terhadap sesuatu ma adina sebagaimana Allah mendengarkan lin nabi kepada seorang nabi ayataghanna bil Quran bahwasanya nabi itu melakukan Al-Quran. Qala Sufyan, berkata Sufyan, tafsir hadis ini adalah yastaghni bihi, dia merasa cukup dengan Al-Quran. Maka Imam Bukhari di sini menampilkan 2 penjelasan dari 2 orang yang berbeda. Yang pertama dari Abdul Hamid, yang kedua dari Sufyan, untuk menunjukkan bahwa di sini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan. Tapi memang pendapat yang paling populer adalah yang pertama, yaitu yataghonna melakukan. Ada juga yang mengartikan mengeraskan. Ada juga yang mengartikan merasa cukup. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya adalah kalau kita membaca Quran, maka Allah sangat senang kepada kita sehingga Allah pun mendengarkan bacaan kita. Adanya Allah mendengarkan itu menunjukkan apa? Allah senang. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, setiap hari marilah kita membaca Al-Quran. Dan kalau membaca Quran, hendaklah dilakukan. Ada satu hadis perintah untuk melakukan Quran. Tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya tampilkan dari Jami' Shaghir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hassinul Quran bi aswatikum." Baguskanlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Fa inna as-sawta hasan, karena suara yang bagus itu yazidul Qur'ana husna, menambah bagusnya Quran. Hadis riwayat Hakim. Sama-sama baca Quran ya, tapi yang suaranya bagus menyebabkan kita jadi perhatian. Masya Allah, suaranya bagus. Tapi kadang-kadang orang itu mengejar liu-liu. Sehingga karena mengejar liu-liu suaranya, akhirnya orang malah perhatian terhadap liu-liunya, bukan perhatian terhadap maknanya. Ini tidak benar seperti ini. Jadi melakukan Quran jangan mengejar meliu-liunya. Tapi kejarlah tajwidnya yang bagus, dan kalau tajwid sudah bagus, otomatis melakukannya juga bagus. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab iri terhadap sahibil Quran, orang yang memiliki Al-Quran atau sahabatnya Al-Quran. 5025 wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarna Shu'aib 'an az-Zuhri qala haddatsani Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada, tidak ada hasad illa 'ala thnatayn, kecuali untuk 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahul kitab, hasad kepada seseorang yang Allah beri kepadanya Alkitab. Diberi kitab maksudnya dia hafal Quran dan paham Quran. Dikasih oleh Allah maksudnya hafal, dikasih hafalan dan dikasih pemahaman. Wa qama bihi, dan dia berdiri dengan Al-Quran ana al-lail, di waktu-waktu malam. Berdiri maksudnya salat. Berarti maksudnya di sini apa? Salat, tahajud, membaca Quran. Yang kedua, warajulun, dan iri kepada seseorang atahullahu malan, yang Allah memberinya harta. Fa wa yatasaddaqu bih, maka dia pun sedekah dengan hartanya ana al-laili wan nahar,
di waktu-waktu malam dan siang. Kata-kata hasad artinya iri, tapi yang dimaksud di sini bukan iri yang sesungguhnya, tetapi irtibat, sebagaimana disebutkan dalam judul. Apa bedanya antara iri yang sesungguhnya dengan irtibat? Kalau iri yang sesungguhnya yang dilarang itu adalah tamanni zawali nikmatil ghair. Mengangan-angankan nikmat orang lain itu lenyap dari dia. Ada orang punya rumah, kemudian ingin rumah ini hancur. Tetangganya ingin rumah itu hancur. Nah, itu hasad yang dilarang. Kalau irtibat itu adalah ingin mendapatkan semisal yang orang lain dapatkan. Nah, itu namanya irtibat. Wah, rumah saya, wah rumah apa tetangga saya baru. Saya ingin juga seperti dia supaya anak-anak saya di rumah nyaman. Nah, itu namanya irtibat. Gak apa-apa. Maka hasad itu tercela. Kenapa? Karena seolah-olah tidak rela Allah kasih orang lain harta. Tapi kalau irtibat tidak dilarang. Karena namanya manusia melihat sesuatu yang menarik, biasanya apa? Senang, tertarik, tidak apa-apa. Tetapi kata Nabi, la hasada, tidak ada hasad. Maksudnya tidak ada hasad yang bagus atau tidak ada hasad yang terpuji. Kecuali kalau kamu itu hasadnya atau irtibatnya kepada dua orang ini. Kalau irtibatnya karena ada temanmu yang punya mobil baru, maka itu irtibat yang biasa. Rendah, remeh, biasa, masalah dunia roh. Tapi kalau irtibat kepada orang lain dalam hal dua ini, yaitu dalam hal Quran maupun dalam hal sedekah, nah ini irtibat yang bagus. Jadi bukan berarti la hasada, tidak boleh hasad, bukan gitu maksud. Karena hasad yang dimaksud bukan hasad yang sesungguhnya, tapi hanyalah apa? Irtibat. Irtibat itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya pingin. Okay? Tidak ada pingin seperti orang lain, yang pengen itu terpuji, kecuali kalau pengennya dalam dua hal ini. Adapun pengen selain dari dua hal ini, maka itu bukan pengen yang terpuji, tapi juga bukan yang tercela. Biasa. Kamu punya bisnis, ya lancar tidak? Tidak. Temanmu, lancar, masya Allah. Pengen nggak seperti dia? Pengen. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tetapi pengen yang biasa. Kenapa? Itu hanya masalah dunia, bisnis saja. Ustaz Somad nikah, istrinya usia berapa? 17 gitu. Pengen buatan? Pengen. Istrinya cantik, kita ilmu. Terus hafid Quran, terus apa namanya? Muda, pengen. Boleh nggak panjenengan pengen seperti Ustaz Somad? Wah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki saya seorang hafidhah, cantik, kaya, apa boleh? Pintar, muda. Nah, itu namanya ghibthah, nggak apa-apa. Yang tidak boleh kalau antum hasad kepada Ustaz Somad. Mudah-mudahan istrinya Ustaz Somad mati. Nah, itu nggak boleh. Atau mudah-mudahan istrinya Ustaz Somad nanti jadi istri saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana taunya bahwa itu dilarang? Nanti dilihat surat An-Nisa. Pada ayat 32, Allah mengatakan, wala tatamannau, janganlah berangan-angan terhadap ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, apa yang Allah lebihkan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Jadi ada orang punya kekayaan, itu kelebihan dari Allah diberikan kepada dia. Ada orang punya istri, nah itu kelebihan dari Allah diberikan kepada dia. Kita tidak boleh mengangankan kelebihan itu. Kekayaannya pindah kepada kita, nggak boleh. Istrinya pindah kepada kita, nggak boleh. Rumahnya pindah kepada kita, nggak boleh. Allah tidak mengatakan wala tatamannau mithla ma fadalallah. Allah nggak mengatakan itu. Jangan berangan-angan semisal apa yang diberikan kepada orang lain. Nggak ada larangan. Maka berangan-angan semisal yang diberikan orang lain, nggak apa-apa. Yang dilarang adalah berangan-angan barang yang diberikan kepada orang lain. Ini saya jelaskan kenapa. Karena sebagian ustaz salah paham, mengira bahwasanya kalau pengen seperti orang lain, pengen sukses seperti orang lain, pengen bisnisnya mapan seperti orang lain, itu dilarang oleh ayat. Enggak dilarang. Anda salah paham.
Coba perhatikan pelan-pelan penjelasan para ulama tafsir. Jangan menafsiri Quran dengan sekedar membaca zahirnya, bisa salah. Dan sangat jelas di sini Allah mengatakan jangan berangan-angan apa yang Allah lebihkan. Allah tidak mengatakan jangan berangan-angan semisal apa yang Allah lebihkan. Kalau berangan-angan yang semisal, nggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilah dua orang. Yang pertama, orang yang diberi Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi Quran. Salah satu pengamalannya adalah karena dia hafal Quran dan paham isinya, maka dia sholat tahajud. Perhatikan kata-kata qama bihi ana al-lail. Dia berdiri sholat di waktu malam. Berarti sholat tahajud. Sementara untuk sedekah, Nabi mengatakan ana al-lail wan nahar. Sedekahnya siang malam. Kenapa untuk yang tahajud? Kenapa untuk yang sholat? Beliau sebutkan malam saja. Sementara untuk yang sedekah, beliau sebutkan malam dan siang. Kenapa? Ini sekaligus menunjukkan bahwa sholat di malam hari lebih utama daripada siang hari. Jadi sama-sama sholat sunnah ya. 2 rakaat jam 12 malam itu lebih utama daripada 2 rakaat jam 12 siang. Sama-sama 2 rakaat jam 1 malam lebih utama daripada jam 1 siang. Sama-sama 2 rakaat jam 2 malam lebih utama daripada jam 2 siang. Begitu. Maka para ulama mengatakan secara umum waktu malam lebih utama daripada waktu siang. Kemudian waktu siang ini bertingkat-tingkat. Yang setelah subuh lebih utama daripada yang setelahnya. Malam pun juga bertingkat-tingkat. Yang terakhir lebih utama daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena itu salah satu pesan-pesan terakhir yang saya ingat adalah kamu bangun malam, maka sempatkan untuk melakukan ibadah meskipun hanya angkat tangan doa kepada Allah. Jadi bangun malam jam 12. Wah, ini belum waktunya sholat malam. Tidur lagi gimana? Silakan. Tapi kok disempatkan angkat tangan doa. Kalau lebih bagus lagi ya untuk sholat 2 rakaat, tidur lagi. Jam 2 bangun lagi. Wah, saya biasanya belum bangun ya jam 2. Biasanya saya bangun jam 3. Maka silahkan tidur lagi, silahkan. Tapi lebih bagus lagi kalau ambil wudhu, sholat 2 rakaat, habis itu baru apa? Tidur lagi. Kalau tidak bisa gitu, maka minimal tadi angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran fadilahnya ilmu dan harta apabila dipegang oleh orang yang baik. Ilmu kalau dipegang oleh orang yang jelek, malah digunakan untuk ngakali orang-orang lain. Tapi kalau orang yang baik, yang pegang ilmu, maka digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Harta juga begitu. Kalau diberikan pada tangan yang jelek, itu nanti akan digunakan untuk yang jelek-jelek. Kalau diberikan kepada tangan yang baik, maka harta itu akan menjadi harta yang baik. Maka harta itu netral, tergantung siapa yang pegang. Yang pegang orang baik, jadi harta yang baik. Yang pegang orang jelek, maka jadi harta yang jelek. Karena itu orang muslim jangan menghindari kekayaan. Kalau Allah menghendaki dia kaya, nggak ada masalah kaya. Saya mau tutup semua bisnis saya supaya saya nggak punya duit. Nggak perlu begitu. Apa yang mau tutup begitu? Kalau memang tidak bisa infak, maksudnya repot tidak bisa mengalokasikan infak ke sana kemari, udah serahkan saya saja, tak infakkan kemana-mana nanti. Gampang nggak? Jadi sudah ada orang yang insya Allah bisa mengatur harta panjenengan kalau memang terlalu banyak sampai tidak bisa mengaturnya. Kemudian kita lanjutkan hadis 50626 dan tolong diperhatikan perbedaan antara hadis 26 dengan hadis 25. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Ibrahim qala hadatsana Rawh qala hadatsana Syu'bah an Sulaiman annahu qala sami'tu Dhakwan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad atau irtibat yang terpuji kecuali dalam 2 hal. Rajulun 'allamahullahu al-Qur'an. Kepada seseorang yang Allah ajari Al-Qur'an.
Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Maka dia pun membacanya di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Fasami'ahu jarullah, maka mendengarnya tetangganya. Faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan. Maka dia mengatakan, alangkah inginnya saya diberi semisal apa yang diberikan kepada fulan. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, maka aku pun beramal semisal apa yang dia amalkan. Sampai ke sini perbedaannya di mana? Fa'amiltu mithla ma ya'mal. Selain itu, apa? Yatlu, membacanya. Kalau tadi qama. Selain itu, oke. Yang lebih tampak lagi perbedaannya. Allamahullahul Quran. Yang lebih tampak lagi perbedaannya. Ana al-laili wa ana an-nahar. Tadi kan cuma ana al-lail. Kenapa tadi cuma ana al-lail? Karena qama, bicaranya tentang sholat. Sementara kenapa di sini ana an-nahar juga waktu siang? Karena bicaranya tentang yatlu, membaca. Maka kalau membaca itu nggak peduli mau siang mau malam tetap membaca Quran. Tetapi kalau sholat memang lebih utama sholat di malam hari. Begitu. Ya. Karena itu dari sini kita ambil kesimpulan juga bahwa marilah kita membaca Quran itu tidak hanya satu waktu. Malam saja atau siang saja. Enggak. Malam baca, siang baca. Seringkali Ustaz Asuri itu mengatakan manusia itu dibagi dua, ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya perlu makan, makan 3 kali. Rohaninya lebih perlu makan, makanannya Quran. Lah kalau kita cuma makan 1 kali untuk rohani kita, sementara jasmani kita kasih makan 3 kali, menurut saya kebalik gitu. Rohanimu itu lebih penting. Kalau dikasih makan cuma dikit aja. Kasih makan pagi, kasih makan siang, kasih makan malam. Maka paling bagus baca Quran itu ya kalau bisa habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya. Jadi 5 kali kita baca Quran. Bagus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata yatlu selain berarti membaca, juga berarti mengikuti. Maka tilawah dengan qiraah beda. Kalau qiraah itu sekedar baca saja. Kalau tilawah itu membaca, memahami sehingga bisa mengikuti. Maka perhatikan Nabi, kenapa beliau tidak mengatakan fahuwa yaqra'u, tapi Nabi mengatakan fahuwa yatlu. Ini ada hasunan kepada kita untuk membaca Quran sambil tidak diburi sehingga bisa mengikuti isinya. Jadi sabda Nabi itu memang penuh misteri. Kenapa bersabda begini, kenapa bersabda begitu. Itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian dari kata-kata fasami'ah huja, didengar oleh tetangga. Ini menunjukkan bolehnya kita membaca Quran dengan suara yang boleh. Yang penting tidak ada niatan untuk riya atau sum'ah. Supaya pamer dilihat orang, didengar orang, enggak. Kenapa kamu baca Quran keras-keras? Supaya ngasih hasungan kepada orang lain supaya baca. Bagus. Jadi melihat orang banyak pada ngobrol, maka langsung ambil Quran, baca keras-keras supaya pada ngambil pelajaran. Daripada kita ngobrol begini, pada nilai Lailatul Qadar, maka lebih baik kita baca Quran seperti dia, gak ada masalah. Tapi kalau hati kita khawatir, riya, nah, maka lebih bagus bacanya pelan-pelan. Yang kedua, warujulun dan hasad kepada seseorang, atahullahu ma'lan, yang Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yuhliku, maka dia menghabiskan hartanya, menginfakkan hartanya, fil haqqi, di dalam kebenaran. Faqar rajul, maka berkata seseorang, laitani alangkah inginnya saya, uti itu mithlama utiya fulan, diberi semisal apa yang diberi kepada fulan, fa'amil tu mithlama ya'mal, maka aku pun bisa beramal semisal apa yang dia amalkan. Kalau muslimin rahimahnya Allah. Pertanyaan, ada orang dikasih ilmu, kemudian dia memberi manfaat dengan ilmunya.
Kita tidak dikasih ilmu, tapi kita mengatakan saya pengen seperti dia sehingga bisa beramal seperti amal dia. Pertanyaannya, apakah orang yang berkeinginan tadi sudah mendapatkan pahala atau tidak? Jawabnya sudah mendapatkan pahala. Dalilnya dua. Dalil yang pertama, Rasulullah bersabda, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini dalil umum. Adapun dalil khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, wa hadithukum haditsan fahfadhu. Saya ingin menyampaikan satu hadis, hafalkan. Innamat dunya li arba'ati nafar. Dunia itu diberikan kepada 4 orang. Yang pertama, seseorang yang diberi rezeki oleh Allah harta dan ilmu. Jadi kaya dan pintar ilmu agama. Maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyambung silaturahmi dengan hartanya tadi dan dia melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah dalam harta dan ilmunya tadi. Fahada bi afdalil manazil. Maka ini tingkatnya paling atas. Udah ulama, hartanya banyak. Contohnya siapa? Imam Laits bin Sa'ad, temannya Imam Malik. Imam Laits bin Sa'ad, temannya Imam Malik. Ini terkenal beliau di Mesir. Itu kalau ngajar itu 4 majelis. Majelis ba'da subuh Quran atau hadis ya. Majelis hadis selesai, maka ganti majelis fikih. Majelis fikih selesai, ganti majelis fatwa. Majelis fatwa selesai, ganti majelis orang-orang miskin yang mereka datang untuk minta duit. Maka 1 jam ngajar hadis, 1 jam ngajar fikih, 1 jam ngajar fatwa. Kemudian setelah itu orang-orang miskin datang minta duit. Yang punya utang berapa nih? Karena bisnisnya besar. Ini bi'afdalil manazil ya. Derajatnya yang paling tinggi. Yang kedua kata Nabi, ada orang yang dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala ilmu saja, tapi nggak dikasih harta yang banyak. Maka niatnya baik, niatnya benar, dia mengatakan, kalau saya punya harta seperti orang itu, saya akan beramal seperti orang itu. Fahuwa biniyatihi fa'ajru mahasawa. Maka dia dengan sebab niat itu, pahalanya pun sama dengan orang yang sudah beramal. Ini dalil bahwasanya niat saja sudah mendapatkan apa? Pahala. Jadi kalau panjenengan melihat seorang syekh yang ilmunya terkenal banyak dan ilmunya manfaat berkat, maka panjenengan sambil mendengarkan syekh tadi, panjenengan sambil mengatakan, saya ingin seperti syekh ini sehingga bisa beramal seperti amal itu. Maka dengan ngomong begitu saja, niat dalam hati sudah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun syekh. Karena sekarang kan dari YouTube sudah banyak ya kajian-kajian yang bisa kita dengarkan. Saya biasa mendengarkan dari Mesir, mendengarkan dari Saudi, mendengarkan dari Sudan. Semuanya dalam satu alat kecil ini. Semuanya di seluruh dunia sudah ada kajian-kajian itu. Nah sambil dengarkan gitu, paling bagus kita mengatakan seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dikasih harta oleh Allah, tapi nggak dikasih ilmu. Sehingga dia melakukan semaunya terhadap hartanya, tidak mau silaturahmi dengan hartanya tadi, tidak melakukan kewajiban, maka ini orang yang paling rendah derajatnya. Ada lagi orang yang tidak dikasih harta, juga nggak dikasih ilmu. Maka dia mengatakan, andaikan saya bisa memiliki harta seperti orang jelek tadi, maka saya pun bisa mabuk dan foya-foya seperti dia. Maka dengan niat tersebut, fawisruhuma sawa, dosanya sudah sama. Hadis riwayat Tirmidzi derajatnya sahih. Inilah dalil bahwa niatan saja sudah mendapatkan pahala. Berikutnya, babun khairukum, orang terbaik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah dan mengajarkan Al-Qur'an. Artinya, setelah mempelajari, kemudian kita ajarkan. Jadi jangan berhenti belajar toh, tapi kemudian setelah dapat diajarkan. 5027 wa bihi ilaihi qala hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Alqamah bin Martham annahu qala sami'tu Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum, sebaik-baik kalian
adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu dan mengajarkan Quran. Qala berkata perawi hadis, wa aqra'a dan mengajarkan qiraah, mengajarkan bacaan Quran. Abu Abdurrahman yaitu perawi hadis ini fi imrati Utsman di dalam khilafah Sayyidina Utsman, di masa khilafah Sayyidina Utsman, hatta kana al-Hajjaj sampai datang masa Hajjaj yaitu Hajjaj bin Yusuf ketika menjadi gubernur di Irak. Qala Abu Abdurrahman mengatakan wa dzaka dan hadis itu, hadis yang kita baca tadi, alladzi aq'adani yang menyebabkan saya duduk, maka anti hada pada tempat duduk saya ini yaitu tempat duduk di masjid mengajarkan qiraah Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan fadilah orang yang mempelajari Quran kemudian mengajarkan. Mempelajari Quran itu mencakup satu, mempelajari bacaannya. Dua, mempelajari tafsirnya. Tiga, mempelajari qiraat. Qiraat Quran, itu bisa dibaca ini, bisa dibaca itu. Ini semuanya masuk dalam ta'allamal Quran wa 'allama. Yang paling sempurna adalah kalau kita mempelajari semuanya dan mengajarkan semuanya. Jadi kalau hanya mengajarkan bacaan Quran saja sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi orang yang mengajarkan bacaan Quran plus mengajarkan tafsir Quran plus mengajarkan qiraat Al-Quran. Ini bisa dibaca gini, bisa dibaca begitu. Maka kalau bisa tiga-tiganya kita lakukan, kita lakukan. Kalau tidak bisa, maka ambil salah satu dari tiga jadi. Ada kalanya membaca. Untuk anak-anak TPA, itu sudah termasuk dalam hadis ini. Ada kalanya mengajar tafsir, seperti tafsir yang saya lakukan, satu hari satu halaman, itu termasuk tafsir Quran, termasuk ta'allam Al-Quran wa 'allamah. Kemudian yang ketiga yang qiraah. Khairukum, orang terbaik di antara kalian. Kalian ini kalian siapa? Ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama, kalian maksudnya seluruh umat Islam. Jadi seluruh umat Islam ini yang paling baik, nomor satu, itu adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Tafsiran yang kedua, khairukum fit ta'lim. Orang yang terbaik dalam hal bab mengajar. Ada yang mengajar IPA, ada yang mengajar matematika, ada yang mengajar hadis, ada yang mengajar fikih, ada yang mengajar usul fikih. Nah, di antara pengajar-pengajar itu, bab pengajaran yang paling bagus adalah mengajarkan Quran. Maka kalau pakai tafsir yang pertama, ini berarti bicara umum. Semua umat Islam yang paling utama yang ngajar Quran. Kalau kita pakai tafsiran kedua, ini hanya bicara bab pengajaran. Kalau bab yang lain, nanti yang paling bagus adalah orang yang lain. Dan tampaknya tafsiran yang kedua ini sangat kuat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, kata-kata khairukum, kata-kata khairukum itu banyak. Misalnya, Rasulullah bersabda, khairukum man yurja khairum wa yu'manu syarrah. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari keburukannya. Ini orang yang terbaik. Rasulullah juga mengatakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Rasulullah juga mengatakan khairukum islaman ahasinukum akhlaqan. Orang yang terbaik di antara kalian Islamnya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, berarti paling bagus ini dalam bab tertentu. Dalam bab akhlak, dalam bab pengajaran, dalam bab kepada istri, macam-macam. Maka kalau semua ini kita gabungkan semakin bagus. Paling baik dalam pengajaran, paling baik dalam muamalah, paling baik di dalam akhlak. Nah, semuanya ini kalau dikumpulkan dalam satu orang maka semakin sempurna. Abu Abdurrahman As-Sulami, siapa dia? Dia adalah guru kita dari sisi qiraat Quran. Guru kita, kalau kita baca Quran, itu kan riwayatnya Hafs dari Asim, ya kan? Nah, Asim itu atasnya lagi adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Sehingga kalau kita baca Quran, ini Abu Abdurrahman As-Sulami dapat aliran pahala kita.
Kenapa? Dia yang mengajarkan bacaan Quran kepada murid-muridnya, termasuk kepada Imam Asim bin Abi Najud. Imam Asim mengajarkan kepada muridnya termasuk Imam Hafiz, kemudian qiraah Hafiz, riwayat Hafiz yang kita baca sekarang ini sehari-hari. Maka kita membaca Quran, beliau enak-enak di kuburan, itu sudah dapat aliran pahala. Dari sini kata-kata khairukum, orang yang paling bagus, itu berarti maksudnya adalah orang yang paling banyak pahalanya. Jadi dalam masalah amal, itu kata-kata yang paling baik, paling utama, paling besar pahalanya, paling dicintai oleh Allah, maknanya sama. Dalam bab amal, kata-kata paling baik, maksudnya paling besar pahalanya. Nah, wajar nih, orang yang paling besar pahalanya adalah yang mengajarkan Quran. Karena selama ayat Quran masih dibaca orang, pahala masih ngalir kepada dia meskipun dia sudah mati di kuburan. Bayangkan ya. Jadi berapa pahalanya Abu Abdurrahman As-Sulami? Nggak bisa dihitung. Saking banyaknya orang yang membaca bacaan Quran sesuai yang dia ajarkan kepada murid-muridnya sampai ke tangan kita. Wa aqra'a, dia mengajarkan qiraah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa cara Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan qiraat Quran itu diajari 5 ayat 5 ayat. Jadi sehari diajarkan 5 ayat, hafalkan. Kalau sudah hafal besok lagi nambah, ayo 5 ayat, hafalkan. Besok lagi nambah 5 ayat, hafalkan. Maka menghafal Quran itu dengan teori 1 bulan hafal Quran itu tidak sesuai sunnahnya ulama salaf. Menghafal Quran 40 hari kakang itu tidak sesuai sunnahnya ulama salaf. Kalau mau menghafalkan Quran, ikuti cara salaf zaman dulu. 5 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Atau kalau sekarang supaya lebih mudah, 1 halaman, 1 halaman. 10 ayat ada lagi riwayatnya. Kalau yang ini tadi yang 5 ayat, 10 ayat ada lagi. Nah, kalau sekarang 1 halaman ya kira-kira sekitar kalau surat-surat apa ayat-ayat yang panjang ya sekitar 10 ayat. Gak ada masalah seperti itu. Tapi maksudnya tidak sekali kejam langsung dihafalkan semuanya. Karena kalau kita menghafalkan Quran sekali kejam begitu, 1 hari stop 1 juz, 1 hari stop 1 juz, sehingga 30 hari 1 bulan sudah khatam setoran Quran, itu nanti tidak akan bisa menetap hafalan kita dengan lama. Pasti akan cepat hilang. Man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang ngambil ilmu secara langsung total banyak, maka ilmu itu akan pergi dengan langsung total banyak. Wa innama yu'khadul ilmu bil ayyam wal layali. Tapi ilmu diambil itu sedikit demi sedikit, sehari demi sehari. Maka hadis yang kita pelajari di sini juga nggak banyak-banyak. Paling 5 hadis, 10 hadis, 1 kali majelis begini. Nah, besok lanjutkan lagi. Nggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak malah nggak paham. Dibaca khatam tapi nggak paham, apa gunanya? Lebih bagus kita baca sedikit-sedikit tapi paham, diamalkan. Berapa lama Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Quran? Karena dia mengatakan hadis inilah yang bikin saya sabar mengajar Quran sampai hari ini. Sejak masa Sayyidina Utsman sampai masanya Hajjaj bin Yusuf. Berapa lama itu? Abu Abdurrahman As-Sulami ini lahir di masa hidup Nabi SAW. Tahun berapa nggak disebut oleh para ulama. Adapun wafatnya setelah tahun 70 Hijriah. Maka seandainya dia lahir pada tahun 1 Hijriah, berarti usia dia sekitar 70 tahun. Kalau dia mengajar mulai dari usia 20 tahun, berarti mengajar Quran selama berapa kali? 50 tahun. Saya jadi mikir, Pak, 50 tahun lama ya. Saya lulus pesantren 2006. Kemudian mengajar di Cimabolu 2 tahun. Setelah itu sampai 2008. Kemudian mengajar lagi di Garut 1,5 tahun sampai 2010. Setelah itu kemudian mengajar di Ibnu Abbas Klaten sampai 2015 katanya. Setelah itu baru mengajar di masjid-masjid sampai hari ini 2016 sampai 2023. Nah, kalau dihitung semuanya dari 2006 sampai 2023 ini belum 20 tahun. Ini masih lama sekali kalau mau 50 tahun sebagaimana Al-Imam siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini setiap hari dia datang ke masjid, duduk, mendengarkan bacaan orang. Besok lagi datang lagi ke masjid, duduk, mendengarkan bacaan Quran dari seseorang. Seperti itu sampai akhir hayat beliau. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga
Kalau kita ingin menjadi seorang imam sebagaimana Abu Abdurrahman As-Sulami, maka kita harus sabar dan harus yakin sebagaimana sabar dan yakin yang beliau lakukan. Beliau sabar duduk bertahun-tahun di dalam masjid untuk mengajarkan Quran. Dan beliau yakin inilah yang terbagus sesuai sabda Nabi tadi. Maka dengan sabar dan yakin didapatkanlah, dicapailah derajat imamah fiddin. Para ulama mengatakan bisobri wal yaqini tunalul imamatu fiddini. Dengan sabar dan yakin maka derajat imam itu akan didapatkan. Imam itu apa sih? Imam itu panutan. Akan jadi panutan. Panutan orang-orang lain, orang-orang yang baik. Kita dalam doa kita mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa berkiblat sama dia. Oh, Pak Kiai itu begini, orang itu melakukan ini. Nah, itu namanya lil muttaqina imama. Kapan kita bisa menjadi lil muttaqina imama? Kalau bisa sabar dan bisa yakin. Tanpa sabar, tanpa yakin, nol menjadi imam, nggak bisa. Kita lanjutkan 028. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. Sama, hanya bedanya tadi khairukum di sini afdal. 29 wa bihi ilaihi qala hadatsana Amr bin Aun qala hadatsana Hammad an Abi Hasim an Sa'd bin Sa'd qala atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi imra'atun seorang wanita faqala dia mengatakan innaha qad wahabat nafsaha. Sesungguhnya dia sudah memberikan dirinya lillahi wa li rasulih kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesungguhnya saya sudah memberikan diri saya kepada Nabi. Kalau Nabi mau menjadikan saya istri, saya siap. Faqala, maka Nabi bersabda, mali fin nisa min hajah. Saya tidak memiliki terhadap para wanita keperluan. Jadi saya nggak perlu menikah karena sudah banyak istri saya. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, zawwijniha, nikahkanlah saya dengan dia. Qala, beliau mengatakan, a'tiha thawban. Berilah kepadanya baju, maksudnya sebagai mahar. Dan ini menunjukkan bahwa mahar dalam nikah hukumnya apa? Wajib, tidak boleh nikah tanpa mahar, tidak boleh. Kalau dia mengatakan wajib, saya nggak mendapati. Maksudnya saya miskin, nggak punya baju. Kalau Nabi bersabda, "A'tiha, berikanlah kepadanya walau khataman min hadid, meskipun satu cincin dari besi." Ini menunjukkan bahwa mahar itu tidak ada batas minimalnya. Mazhab Hanafi mengatakan minimal mahar 10 dirham. Itu terbantah oleh hadis ini. Hadis ini mengatakan meskipun cincin besi harganya paling-paling 1 dirham. Mazhab Hanafi mengatakan minimal 10 dirham. Mana kata-kata minimal 10 dirham? Enggak ada dalam hadis itu. Ada hadis mengatakan mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham. Tapi hadisnya dhaif, hadis dhaif nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka ringkasnya mahar itu pokoknya sesuatu yang berharga, bernilai jual, boleh dijadikan mahar. Maharnya peci ini, peci nama lagi Turki, boleh enggak? Kenapa? Peci Turki ada nilainya. Dijual berapa? Anggaplah 20.000, 20.000 kan ada nilai. Nah, maka boleh. Yang tidak boleh adalah mahar dengan sesuatu yang tidak bernilai, nggak boleh. Maharnya apa? Upil, upilnya nilai, nggak bisa. Oh ini upilnya Pak Jokowi, meskipun Jokowi, nggak ada nilai. Tapi kalau ada nilainya, silahkan. Fa'akal lalahu, maka dia pun sedih karenanya. Sedih karena nggak bisa memberikan mahar. Akhirnya Nabi mengatakan, ma ma'aka minal Qur'an, apa yang bersamamu dari Al-Quran? Maksudnya kamu hafal apa? Qala kadza wa kadza. Hafal surat ini, surat itu. Dalam hadis yang lain disebutkan surat Baqarah. Faqala, maka Nabi mengatakan faqad sawwajtuka. Sungguh saya mengawinkan engkau dengannya bima ma'aka minal Quran, dengan hafalanmu dari Al-Quran. Jangan salah paham, bukan berarti maharnya bacaan Quran. Salah. Maharnya mengajarkan Quran.
Taunya dari mana? Dari hadis yang lain yang lafalnya jelas. Irham fa'alimha minal Quran. Silahkan kamu pergi, kamu ajari istrimu tadi Al-Quran, maka sudah sah jadi istrimu. Maka mahar itu menurut para ulama sesuatu yang bisa bernilai jual. Ngajar itu kan bisa bernilai jual. Seorang guru di SD, satu kali datang, tanda tangan, berapa itu biasanya bayarnya, Pak? Di SD umum itu loh. Ada nilainya tuh itu? Ada nilainya. Maka mengajar itu ada nilainya, berarti bisa digunakan untuk mahar. Karena itu para ulama katakan, mahar itu boleh salah satu dari dua. Pertama barang. Kalau barang harus ada nilai jual tadi. Yang kedua adalah jasa. Jasa ada dua macam, ada jasa agama, ada jasa dunia. Mengajari Quran termasuk jasa apa? Agama. Apa contoh jasa dunia? Ngajari pijat, ngajari masak. Jadi kalau panjenengan ahli masak, maka silakan melamar wanita dengan mahar tak ajari masak. Boleh. Maharnya apa? Maharnya saya ajari kamu masak sampai jadi koki yang paling hebat. Boleh seperti itu. Maka lagi-lagi silahkan belajar apa masak supaya nanti apa bisa menikah dengan mahar ngajari masak. Boleh. Inilah yang dapat disampaikan untuk dari Allah. Kalau ada salahnya, astagfirullah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.